Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih sama Naila, Nathan dan juga Riza. Yes, masih ada Riza di sini. Nah, Riza, kita mau sempat lagi ngomongin kayak lu kan ada kegiatan lain tadi. Betul, Adalah, selain dari film-film pendek, terus habis itu film layar lebar, ternyata ada juga webtoon nih. Nah, boleh ceritain dong, webtoonnya ini tuh ceritanya tentang apa dan kenapa tiba-tiba Riza dari film jadi webtoon gitu. betul. Iya. Jadi ini berawal dari aku datang ke latihan adik kelas teater di SMA aku. Karena kebetulan kan mereka juga mau pentas. Rencananya sih kemarin bulan April ya. Tapi karena COVID akhirnya tertunda teaternya. Dan untuk menunggu nanti pentasnya beneran, aku sama kakak kelasku berinisiatif kan untuk ya kita bikin sesuatu yuk untuk semacam pengantar sambil nunggu pentasnya beneran gitu. Nah kebetulan karena dia memang main di platform webtoon, dia animator gitu kan, bikin komik segala macem. Terus aku yang bikin ceritanya, yaudah kita collab untuk 10 episode rencananya. Oke. Sampai sejauh ini baru 4 episode yang diupload dan ternyata pentasnya nggak jadi gitu kan, karena emang COVID, terus yang kelas 2 udah mau kelas 3 mau ujian segala macem, dan ya banyak pertimbangan lah karena memang belum jelas juga gitu. Jadi ya begitulah kenapa sampai akhirnya aku bisa terjun ke webtoon. Oh. Tapi meskipun si teaternya ini nggak jadi, tetap aja kan Riza bakalan ngeluarin 10 episodenya itu, dan apakah ceritanya bakalan dirubah lagi atau masih dari cerita awalnya atau gimana tuh? Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin pentas, mungkin lu pengen lebih terikat karena memang harus pentas, tapi karena akhirnya nggak jadi, mungkin mau lu ekspor lebih jauh lagi atau gimana nih kira-kira? Sejauh ini sih belum ada obrolan untuk mengeksplor ceritanya lagi ya, karena dari awal kita mau bikin ini udah langsung tahu cerita 10 episode ini akan kemana aja gitu. Tapi kalau di bayanganku sih, si pentas ini mungkin untuk sekarang gagal, tapi mungkin masih bisa dipentaskan di entah tahun depan atau kapan gitu, karena kan ya naskahnya emang udah jadi juga gitu. Jadi ya kita tetap sejauh ini masih tetap dengan cerita yang sama untuk pengantar si pentasnya. Cuma kalau orang nggak nonton pentasnya pun juga nggak masalah sih, tetap dapat cerita yang utuh. Jadi kayak tambahan cerita aja sebenarnya yang di webtoon ini. Oke. Nah itu sedikit intermezzo ya, sebenarnya di luar itu sebenarnya banyak juga platform-platform yang dicemplungin sama Riza nih gitu. Nah kira-kira dari Riza juga nih untuk kayak misalkan kita kan balik lagi ngomongin mengenai Makmum 2 nih. Nah dari lu sendiri ini kira-kira kalau tadi kan dari film pendek akhirnya pindah ke film layar lebar karena memang ada ditarik sama salah seorang produser. Nah ini kenapa akhirnya lu apakah memang ada arahan dari produser yang sama juga untuk melanjutkan ke film Makmum 2 layar lebar, belum lanjutin ke Makmum 2 yang film pendeknya atau gimana nih? Kalau untuk layar lebar memang inisiatif dari produsernya untuk bikin yang kedua gitu, karena yang antusias yang pertama juga bagus gitu sampai dapat rekor muri juga kan. Yes. Jadi ya itu kenapa yang film panjangnya. Tapi kalau untuk film pendek sejauh ini nggak ada pikiran lagi sih untuk bikin sequelnya. Tapi kami bikin film-film yang lain. Kayak yang terakhir awal tahun aku habis bikin judulnya Astagfirullah. Oke. Nah itu ceritakan apa tuh yang Astagfirullah? Astagfirullah itu ceritanya tentang seseorang yang selalu ingat dengan Tuhannya di masa luang dan sempit gitu. Dalam artian ketika dia sedang kondisi normal, kondisi sedang beribadah maupun kondisi sedang tertekan, dia tetap selalu ingat dengan Tuhannya. Gitu sih. Itu bisa disaksikan di YouTube juga? Di YouTube ada. Itu horor tuh. Oke. Ya. Siap. Nah ada yang lain lagi tadi kayaknya ada sempat kepotong nggak? Apa ya? Enggak ya? Oh ya, sepertinya sih enggak. Oke, baik. Nah, kalau untuk di film kedua ini, Makmum 2 ini kan memang udah dalam proses tadi ada disebut udah meeting produksi dari Makmum 2 juga. Ceritanya sebenarnya skripnya udah kurang lebih dari total 100% ini sebenarnya memang Makmum 2 dalam hitungan persen udah berapa persen sih sebenarnya? Kalau skenario sendiri mungkin ya udah 95% kali ya. Oke. Udah tinggal disesuaikan lagi, udah tinggal di-share di kru sih sepertinya. Oke.
Oke. Berarti sebenarnya tinggal persiapan untuk terjun buat syuting dan sebagainya juga ya. Tapi ya lagi-lagi karena kondisinya nggak memungkinkan, terus habis itu banyak hal-hal yang tidak terduga juga, jadi ya emang harus dipospon dulu sih. Benar banget gitu ya. Memang kadang-kadang untuk film panjang, mungkin di skenario kan kita udah berpikir imajinasinya luas ya. Dan mungkin ketika kita melihat kenyataan dengan lokasi yang ada, mungkin tidak sesuai dengan di skenario kan itu juga perlu disesuaikan juga lagi, gitu. Ya. Jadi ya mungkin 5%-nya di bagian itu lah. Oke. Itu nanti tinggal kayak ya jaga-jaga aja lah gitu ya. Nah, kalau untuk dari Riza juga nih, untuk dari lu sendiri kan ini memang berawal dari seorang filmmaker dari film pendek gitu kan nih. Kalau misalnya kayak kiasan itu kayak video rumahan karena memang pertama akhirnya buat dulu dari teman-teman dulu gitu kan. Nah, berarti kalau dari lu sendiri nih, boleh dong sharing juga ke Smart Viewers di rumah. Ini kan lu walaupun juga lagi dalam masa pandemi ini di rumah ini masih tetap berkarya, apalagi juga bikin film-film pendek bersama dengan teman-teman yang ada di tempat radio juga sama Riza. Nah ini berarti sebenarnya kita masih tetap bisa bikin film ataupun berkarya pada saat walaupun di rumah. Nah buat dari lu sendiri nih kira-kira ada kiat-kiat nggak nih buat orang-orang yang pengen mencoba buat film pendek juga atau misalnya video ala-ala gitu ya buat anak-anak kan sekarang biasanya ala-ala, apalagi nih trending lagi kan TikTok lagi tinggi, sebenarnya juga bisa dibilang kalau kata orang udah mulai sinematik juga gitu kan untuk betul. Ada kiat-kiat nggak misalnya orang buat ada tips-tips dan triknya lah ibaratnya gitu. Buat mulai di masa ini. Kalau bikin film ya, misalnya kita ngomong film kan bermula dari skenario, dari ceritanya. Nah, kita harus sadar dulu apa yang kita punya di sekitar kita. Jadi kita jangan, misal nih kita cuma ada di rumah, terus kita bikin cerita tentang kafe, tentang bioskop, tentang danau. Wah, itu sangat tidak mungkin gitu. Kadang-kadang mungkin buat filmmaker pemula kayak naskahnya terlalu tinggi gitu. Dalam artian ekspektasinya gitu. Sedangkan kalau kita udah tahu keadaannya kita cuma di rumah, oke, kita di rumah punya apa? Oh, ada dapur, ada ruang tamu, ada studio misalnya. Yaudah, dengan 3 ruangan itu kita bisa bikin cerita apa? Oh, mungkin cerita tentang orang yang masak mungkin, atau mungkin cerita orang yang lagi bikin film juga di studio gitu, atau mungkin ada tamu yang datang ke rumah atau segala macam. Jadi lebih ke arah situ sih harus kita sadari. Jadi dari situ kalau kita udah tahu batasannya di mana, kita bisa explore ceritanya di situ. Termasuk juga batasan orangnya. Jadi misal kayak, oke, di rumahku hanya ada 5 orang, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya udah kita hanya bisa bermain di seputaran maksimal 5 orang itu. Tapi kalau bisa sih juga nggak usah terlalu banyak gitu, karena kan butuh yang megang kamera lah, butuh apalah gitu. Jadi memang harus bisa kreatif di tengah keterbatasan. Soalnya kalau cuma mengeluh, wah nggak seru syuting di rumah, nggak bisa syuting di kafe. Dulu pun aku juga berpikir kayak gitu. Cuma pada akhirnya kayak, ya malah aku nggak bikin apa-apa, dan akhirnya masa karantina ini hanya jadi apa ya, cuma goler-goleran doang, cuma rebahan doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang kan, wah kuliah di YouTube, ini aku bikin waktu pandemi awal-awal, ini aku bikin waktu udah mulai agak lenggang dan segala macam. Lebih ini ya, lebih memanfaatkan tempat dan juga ceritanya juga harus mengikuti tempatnya juga gitu. Benar. Harus identifikasi kira-kira dengan keterbatasan seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa dikeluarkan dari negatif ini dan positifnya ya. Lebih ke emphasize positifnya aja sih gitu ya. Yes. Betul. Nah, dan ya terkadang kreativitas juga baru muncul ketika terdesak kayak gini sih. Jadi ya biarkan kamu melatih ngalir gitu, betul sendiri sih. Oke. Nah, boleh Nathan dulu? Oh iya, oke deh lanjut. Nah, kalau untuk dari lu sendiri nih, Riza, pada saat masa pandemi ini juga kira-kira ada hal-hal baru nggak sih yang lu dapetin, misalnya selain filmmaking gitu kan, lu ada kayak, wah gue jadi mulai suka ngulik ini nih, gue jadi suka mulai dapat skill baru nih. Ada nggak sih dari lu sendiri selama berdiam diri di rumah? Asik, berdiam diri. Ada 2 hal kali ya. Asik. Tiga deh. Oke, apa tuh? Yang pertama, aku bisa upload rutin di YouTube seminggu sekali, dan itu film pendek. Keren. Produktif banget Riza, keren jadi banget. produktif ya. Iya, produktif banget.
kalau orang nonton kayak ini pendek banget ya, iya namanya seminggu sekali. Jadi kayak film cuma 2 menit 3 menit tuh, yang aku syuting juga cuma setengah 1 baterai. Jadi ya memang nggak bisa yang kayak 5 menit atau 7 menit segala macam. Cuma sebenarnya dari setiap film yang aku keluarkan tiap minggu itu pasti ada suatu inovasi atau apa ya, ada hal-hal yang aku coba. Misalnya untuk kali ini aku nyoba-nyoba green screen, besoknya aku nyoba-nyoba dengan kamera muter-muter misalnya, besoknya aku coba one shot, besoknya aku coba apa. Jadi mungkin kalau orang lihat tidak akan mungkin sekokoh film-film yang kayak Makmum atau Trulah dan yang lain-lain gitu. Cuma memang ini buat pengembangan diri aku juga sih. Pertama biar pemanasan, nggak lupa caranya syuting. Kedua juga biar aku skillnya nambah juga gitu. Terus yang kedua adalah aku belajar streaming. Streamingan. Entah IG live, terus YouTube streaming juga, live di Facebook segala macam. Karena kebetulan juga selain aku sendiri lumayan sering live IG segala macam, di radio ini pun juga aktivitas masjid yang awalnya offline dulu pengajian segala macam kan juga dilariin ke online semua. Jadi akhirnya aku belajar streamingan lah, pakai aplikasi OBS lah apa segala macam gitu. Dan itu ya akhirnya baru belajar ketika ada momen-momen kayak gini. Dan satu lagi adalah masak. Nah, ini semua orang sih. Skill yang ketiga tuh, betul. Semua belajar orang masak. pasti setidaknya lo karantina ngapain? Gue belajar masak ini nih, gue belajar bikin ini nih pasti deh. Iya benar banget nih, akhirnya masak. Apa masakan apa sih yang akhirnya mulai lu, dulu gue nggak bisa nih, akhirnya sekarang gue bisa, apa tuh lo? Aku dulu kan lebih senangnya bikin masakan yang manis-manis ya, yang dessert gitu, roti lah, apalah kue. Sekarang mulai merambah ke yang asin-asin. Akhirnya gitu. Main course lah ibaratnya gitu. Lah, nasi goreng yang aneh-aneh, maksudnya bukan yang nasi goreng biasa gitu. Ya macam-macam lah gitu. Dan kebetulan juga di radio ini tuh sering bikin, orang lain bisa masak-masak semua, jadi kita sering bikin battle chef bareng-bareng. Battle masakan masing-masing dengan olahan tertentu gitu lah. Keren. Siap. Nah, ini gue ada, karena kita udah hampir di penghujung acara juga, ini gue ada salah satu pertanyaan pamungkas ya. Sepertinya dari tadi gue mendengarkan lu kalau misalnya juga aktif di sosial media, terus juga suka belajar akhirnya streaming, bikin konten di YouTube, pengen di-update video-video pendek. Nah, ini kan kalau dari pertanyaan ini mungkin kalian sudah mulai kebayang, kan udah ada platform di mana orang-orang suka bikin video pendek, dan akhirnya trending dan cepat juga sekali, orang-orang sinematik juga. TikTok, apakah Anda tidak tertarik untuk masuk ke sana, Riza Palevi? Oh jangan salah, saya punya followers di sana lebih cepat daripada di Instagram. Wah, bagus. Udah ada lo ya? Aduh, kita berdua miss di platform itu. Tan, kan lo raja TikTok nih. Gitu dong. Lo kan tahu tren-tren zaman sekarang tuh dari TikTok nih sekarang. Bener banget. Iya, cantik banget. Luar biasa. Luar biasa banget. Dari sorry nih, kalau gitu berarti di TikTok lo emang lo suka bikin video-video seperti apa sih emang? Nah, kalau TikTok sendiri sebenarnya mungkin karena aku masih belajar ya, dalam artian kayak masih melihat ini TikTok sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Beda kayak Instagram apa YouTube. Jadi aku masih bisa dibilang agak ngasal lah. Kadang-kadang cuma joget-joget jelas, kadang-kadang bikin yang ala-ala sinematik, kadang-kadang bikin yang kayak drama-drama singkat gitu. Cuma kenapa anehnya yang nggak niat malah viewersnya banyak. Selalu kayak gitu, mau dipakein hashtag apalah, pasti tuh yang nggak niat selalu yang banyak viewersnya, banyak likersnya, dan itu mengundang kontra biasanya kayak gitu tuh. Yang udah bikin skrip segala macem tidak naik. Emang kayaknya lebih sedikit effort, lebih banyak exposure sih kalau misalnya di TikTok, menurut gue juga kayak gitu ini. Gitu. Tapi juga gue ini menarik juga sih, karena memang untuk dari lu sendiri nih, motivasinya untuk bermain TikTok apa nih? Kalau soalnya dari sebelumnya gue tuh ngobrol-ngobrol juga, ternyata memang orang suka mulai main TikTok nih karena dia sebenarnya punya konten di platform lain. Jadinya dia TikTok ini sebagai marketingnya dia, jadi orang-orang mulai kenal dia, akhirnya supaya ngerembes juga ke platform-platform kreator dia yang lain. Ya, gue belum, Bu. Gitu. Dari lu, apa karena memang pengen menyalurkan hobi lu untuk berbuat bikin video konten aja di TikTok, atau memang karena memang ya lu ngikutin tren akhirnya dan lain-lain sih akhirnya?
Kalau dibilang untuk ekosistem media sosial yang lain sih iya, cuma belum sebegitu terurusnya sebenarnya. Kan kayak misal upload ke YouTube, terus nanti ada video pendek ke Instagram, ke TikTok segala macam tuh harusnya sih seperti itu. Cuma aku belum seniat untuk melakukan itu. Oke. Cuma memang ya itu TikTok masih random sih kadang-kadang buat yang senang-senang aja, kadang buat lucu-lucuan aja gitu. Cuma kalau ngikutin tren sepertinya tidak, karena saya sudah mandar. Oh, lo udah dari lebih lama gitu sebenarnya. Dari lama cuy. Cuma ya memang dulu juga mainnya sekali-sekali doang terus uninstall gitu-gitu. Tapi karena sekarang udah makin akhirnya iya. kontennya, jadi ya sering nonton. Oke deh. Siap. Nah itu dia ya. Pertanyaan pamungkas saya. TikTokers ya, seorang Reza Pahlevi udah dari lama, dia sesepuh. Lebih lama daripada Bowo sepertinya. Udah. Gitu. Nah, oke. Kalau gitu, Riza boleh tolong sharing juga dong, kira-kira di sini sosial media lo, dari Instagram, juga untuk platform YouTube lo, sama sekalian TikTok juga kalau boleh, dan platform-platform sosial media yang lain, kalau untuk kita tahu kira-kira ada updatean kira-kira juga untuk proyek ke depannya, boleh tolong dihamburkan semua di sini. Semua di YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Riza Pahlevi TTM. Tapi kalau YouTube sih sebenarnya Riza Pahlevi. Cuma kalau youtube.com/Riza Pahlevi TTM. TikTok doang yang pakai Riza Pahlevi Makmum. Oh gitu. Oke, Gara-gara baik. Riza Pahlevi TTM tuh akunku yang dulu yang udah nggak bisa kebuka. Itu Dulu banget sebenarnya. Oke, berarti masih bisa dicek juga ya itu Riza Pahlevi TTM yang dulu videonya dia. Oke. Itu ya udah ada beberapa. Kalau untuk proyek-proyek kedepannya ini kira-kira dalam waktu terdekat ini apakah masih memang di YouTube terus aja dan TikTok atau mungkin ada yang pengen dikeluarin dalam waktu dekat ini gitu? Ada nggak nih Riza? Ya proyek besar gitu. Kalau besar ya itulah masih Makmum dulu masih jalan. Terus kalau yang untuk YouTube ya 2 minggu ini break gak upload, jadi pengen kembali lagi untuk upload lagi. Siap. Habis itu selain itu ya TikTok jalan aja lah. Mantap. TikTok jalan aja lah. Ditunggu Mantap. ya. Ditunggu nih karya terbaru. Yoi. Nah, oke, Smart Viewers, thank you banget ya udah nonton. Dan thank you banget ya untuk Riza Pahlevi udah gabung sama kita ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing, dan juga membagikan kira-kira perkembangan-perkembangan dari proyek-proyeknya seperti apa. Pokoknya sukses terus, dan tentunya sampai hingga akhir 2020 ini dan 2021 nanti proyek-proyeknya berjalan lancar, jangan mandat gitu ya. Mudah-mudahan juga ini pandeminya juga cepat berakhir atau mungkin selesai, kita juga cepat beradaptasi dan lain-lain. Betul. Lancar semua kerjaan kita. Oke, thank you banget Riza ya sekali lagi udah join. Terima kasih Riza. Thank you juga udah. ini ya. 2 kalinya ke Binus TV. Mantap. Siap. Yang sekarang akhirnya mengumbar TikToknya. Tapi aku jarang share Instagram karena sekali-kalinya share pasti followers langsung banyak yang unfollow. Kan sedih ya. Wah, jangan seperti itu. Oke. Jangan meragukan. Oke udah, guys, tahan guys. Ini sudah sampai di penghujung acara ini. Nanti ngomongnya di backstage saja ya. Oke deh. Smart Viewers, pokoknya untuk yang pengen nonton lagi sore-sore seru di hari dan yang sama, minggu depan kita akan balik lagi tentunya dengan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi tentunya pastinya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.